Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Umum minggu depan akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Untuk informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun, bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pengumuman iuran Taman Makamumul di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan situasi pandemi saat ini, maka pengurus Yayasan Purna Bakti atau MPUK Provinsi Bali memberikan kebijakan bahwa masa pembayaran iuran tahunan di tahun 2021 ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai pembayaran Rp25.000 per orang. Pembayaran ini untuk periode keanggotaan tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Pendaftaran ulang bisa melalui WhatsApp ke Ibu Maria Dewi dengan nomor telepon 081 999 88 3437. Mohon mencantumkan jumlah orang dan melampirkan bukti transfer. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 6690151 atas nama Maria Dewi Setiawati atau Adi Joseph Teja. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dengan penuh gairah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi kami kembali kesempatan untuk beribadah bersama, baik pribadi maupun bersama dengan keluarga kami, di rumah di mana saja kami beribadah pada hari ini. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan mengurapi. Sungguh ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang beribadah, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan Yesus hari ini, saudara. Yang mau katakan amin. La 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 la. Nama itu di dalam hatiku. Sebut namanya Yesus. Dia berikan hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Sebab hanya nama Yesus satu-satunya Tuhan yang telah memikat hati setiap kita, saudara. Yang percaya boleh kasih tahu kanan kirimu, katakan ayo nari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Dia hapus semua dosaku, dan beri hati yang baru. Hati risau Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Lebih keras
tambah cinta Yesus. Hari tambah cinta Yesus, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah. Yang mau lebih lagi cinta Yesus, katakan tambah hari, tambah, amin, tambah hari, tambah percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah katakan kesukaan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatan, itulah kekuatan. Sekali lagi katakan, itulah kekuatan. La 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 la. Nama itu pegang hatiku. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Oh, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Setiap kami datang pagi ini membawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sama-sama katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita, saudara, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin Tuhan, amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lebih sungguh lagi katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku
korban syukurmu pagi ini saudara. Sebab hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Oh, sebab Dia baik, Dia baik, Dia baik selamanya. Ku amin. Dia layak terima yang terbaik pagi ini saudara. Oh, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan kita sungguh baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
firman-Mu katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Syaralalapa, yaralalapa, yaralalapa. Pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan bagi Allah kami. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan kita berjanji menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengurapi hambanya dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang keempat bulan Agustus ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rindu kepada Tuhan. Dengan tema bulan ini adalah gairah memuji dan menyembah. Tentu menyembah Tuhan, tentu memuji Tuhan. Dan judul khotbah minggu keempat ini saya ulangi, rindu kepada Tuhan. Mari kita membaca satu ayat pendahuluan, 1 Samuel 16 ayat 7, ayat yang sangat terkenal, yang kita banyak tahu tentang ayat ini. 1 Samuel 16 ayat 7, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikian firman Allah. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini adalah berbicara tentang kakak-kakak daripada Daud yang diajukan oleh ayahnya, yaitu Isai, untuk dipilih oleh Nabi Samuel yang datang ke rumahnya. Tapi tidak satupun kakak-kakak Daud yang perawakannya tinggi, parasnya meyakinkan itu dipilih Tuhan. Selanjutnya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jelas Tuhan tidak tertarik dengan kakak-kakak daripada Daud, karena Tuhan melihat hati, bukan hanya penampilan. Manusia melihat penampilan, Nabi Samuel mungkin juga melihat penampilan, tapi Nabi Samuel dituntun oleh Tuhan untuk tidak hanya melihat penampilan, tapi seperti Tuhan melihat hati. Kita tahu ini ayat berbicara tentang seorang yang ditunggu oleh Tuhan, yang akan dipilih oleh Tuhan, namanya Daud. Kita lihat ayat 11. Ayat 11 dan 12 demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, sisa satu yang belum diajukan, seolah-olah dilupakan, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruh nyala menjemput dia, menjemput Daud. Kakak-kakaknya ini disuruh menjemput Daud. Daud kemerah-merahan, kata firman Allah. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia, urapilah Daud ini, sebab inilah dia. Artinya, sebab Daud inilah yang aku pilih. Yang aku pilih adalah yang aku lihat hatinya. Bapak Ibu sekalian, apakah ketika Daud jatuh dalam perzinahan di kemudian hari setelah dia dipilih menjadi raja, itu menandakan hati Daud jahat dan Tuhan salah pilih? Tentu tidak. Ya, ini bukan menandakan hati Daud itu jahat, makanya dia jatuh dalam perzinahan. Tidak, itu bukan satu-satunya penanda. Dan ini pasti bukan Tuhan salah pilih. Tuhan tidak salah pilih. Dengarkan Bapak Ibu. Kejatuhan Daud dalam perzinahan dan pembunuhan berencana yang Daud lakukan untuk membunuh suami daripada wanita yang kepadanya dia berzina, wanita itu bernama Batsheba, itu bukan penanda utama keadaan hati Daud. Bapak Ibu Saudara, sebab setelah Daud jatuh dalam dosa dan ditegur, dia sangat gelisah dan dia sangat menyesal. Ya, jadi perzinahan Daud dan sampai dia merencanakan pembunuhan untuk menutupi dosanya dan kesalahannya, itu bukan penanda utama Daud ini hatinya jahat. Dan ini bukan Tuhan salah pilih. Tuhan tidak mungkin salah pilih. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mungkin salah pilih. Tuhan sangat paham hati manusia, termasuk hati Daud. Yang Tuhan carikan hatinya Daud, bukan penampilannya. Kalau dari segi penampilan fisik,
Dia itu pendek, tidak cocok untuk jangankan jadi raja, jadi prajurit aja nggak cocok. Nah, Bapak Ibu sekalian, hati seperti apa yang Tuhan cari sehingga Tuhan memilih Daud? Tetapi di kemudian hari setelah menjadi raja, Daud jatuh dalam perzinahan dan merencanakan pembunuhan serta berhasil dengan rencananya. Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dicari oleh Tuhan adalah hati yang penuh rindu kepada Tuhan, hati yang penuh cinta kepada Tuhan, yang hanya kepada Tuhan saja gairahnya lebih besar dari semua kerinduannya terhadap perkara-perkara lain. Hati Daud Tuhan sangat paham. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak salah pilih. Berkenaan dengan jatuhnya Daud dalam perzinahan dan pembunuhan, itu bukan penanda utama hati Daud jahat. Bapak Ibu sekalian, mari kita teliti lebih jauh dari nats utama yang memberi gambaran hati Daud. Ya, beberapa gambaran bagaimana rindunya Daud kepada Tuhan, dan ini adalah hati yang dicari Tuhan, hati yang ditunggu Tuhan, dan yang membuat Tuhan akhirnya memilih Daud. Bukan kakak-kakak Daud yang perawakannya lebih meyakinkan untuk menjadi pemimpin. Mari nats utama kita baca, Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bagian demi bagian saya akan baca hingga menyelesaikan ayat 8 menjadi bagian isi daripada khotbah ini. Mari membuka Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 8. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya akan membacakannya. Ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat selanjutnya, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu sekalian, ayat 1 dan 2 ini adalah gambaran pertama tentang rindu Daud kepada Tuhan. Dan ini juga yang membuat Tuhan berkata, aku melihat hati. Dari hati itulah Tuhan memilih Daud. Yang pertama kita belajar dari Daud dan digambarkan dari rangkaian ayat yang kita akan baca hingga ayat 8. Ayat 1 dan 2 tadi menandakan yang pertama atau memberikan gambaran bahwa Daud itu punya gelora rindu kepada Tuhan. Gelora, gairah rindu yang besar kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Digambarkan seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair, merindukan air yang akan diserap sebanyak-banyaknya. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Tuhan tidak salah pilih, bukan? Daud punya gelora rindu yang luar biasa dengan Tuhan. Maka judul khotbah hari ini saya berikan judul Rindu kepada Tuhan. Gambaran yang pertama hati Daud adalah hati yang punya gelora, hati yang punya gairah, kerinduan yang besar kepada Tuhan. Hatinya Daud yang Tuhan cari. Dan hati seperti inilah, yaitu yang penuh dengan gelora, yang penuh dengan rindu hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, walaupun Daud setelah menjadi raja lalu akhirnya jatuh dalam dosa, namun dengan baik-baik Tuhan tidak memperlakukan Daud seperti Saul. Saul ditolak oleh Tuhan, tidak ada kesempatan untuk minta ampun dan diampuni. Tetapi Daud tidak ditolak oleh Tuhan, karena Daud hatinya yang Tuhan lihat. Ya, perbuatannya memang membuat Tuhan murka. Ya, perbuatannya memang membuat Tuhan marah. Tetapi Tuhan mengampuni Daud, karena memang Daud juga menyesal. Dia gemetar, dia berduka, dia tertekan, jiwanya merana. Dia ungkapkan itu setelah dia berbuat dosa. Hati seperti inilah yang dicari Tuhan. Maka setelah itu Tuhan mengampuni Daud. Tapi dengar juga, walaupun dosanya diampuni oleh Tuhan, Tuhan adil. Akibat dari dosa tetap berlaku. Ganjaran terjadi. Akibat dari dosa tetap harus ditanggung oleh Daud. Tetapi Daud tidak ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kelemahan Daud.
dia jatuh dengan perempuan lain, dia jatuh dengan istri orang lain. Ini adalah kelemahan Daud. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kepada Tuhan hatinya tetap bergelora. Kepada Tuhan hatinya tetap bergairah. Maka ayat 1 dan 2 saya menemukan satu gambaran yang pertama tentang rindu Daud kepada Tuhan. Rindunya Daud kepada Tuhan itu sangat bergelora. Sangat bergelora. Jadi yang pertama, gelora rindu Daud kepada Tuhan tergambar dari ayat 1 dan 2. Selanjutnya ayat yang ketiga sampai 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 5, Bapak Ibu sekalian, gambaran yang kedua tentang hati Daud, rindu Daud adalah, yang pertama tadi adalah gelora rindu kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kedua adalah ekspresi rindu Daud kepada Tuhan. Daud mengekspresikan rindunya kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara memuji-muji dan mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang kedua dari gambaran hati Daud yang dicari Tuhan sejak dia berada di rumah orang tuanya, ketika dia masih berada di padang gurun dan tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Hati seperti ini yang dicari oleh Tuhan. Yang pertama, hati yang penuh dengan gelora rindu kepada Tuhan. Yang kedua, hati yang diekspresikan rindunya kepada Tuhan dengan cara apa? Memuji, mengagungkan, dan menyembah Tuhan. Saya akan baca ulang ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Perhatikan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan, perhatikan kata berikut ini, bibirku akan memegahkan engkau. Kata memegahkan, Bapak Ibu sekalian, dari bahasa asli yaitu sabak. Sabak itu artinya memuji. Ya, kata memegahkan di sini bisa berarti memuji. Kata memegahkan di sini juga bisa berarti memberi selamat atau memberi ucapan selamat. Jadi Bapak Ibu, dia mengekspresikan rindunya kepada Tuhan dengan cara memuji-muji Tuhan dan memberikan ucapan-ucapan yang baik berupa ucapan selamat kepada Tuhan. Lalu berikutnya ayat yang keempat. Demikianlah aku mau memuji. Kata memuji ya beda dengan kata memegahkan. Memegahkan itu juga artinya memuji, artinya juga memberi selamat atau ucapan selamat. Tapi ayat 4 dikatakan, demikianlah aku mau memuji. Memuji di sini menggunakan kata aslinya adalah barak. Barak itu bisa berarti bless, memberkati, atau memberi hormat, atau menyembah. Jadi Bapak Ibu, ekspresi cinta atau rindu Daud kepada Tuhan, yang pertama dia ekspresikan dengan cara apa? Memberi ucapan selamat kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Yang kedua, ia ada memberkati Tuhan, memperkatakan berkat, kata-kata yang memberkati Tuhan, memberikan kata-kata dan sikap menyembah dan memberi hormat kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-5. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Kata memuji-muji pada ayat yang kelima ini beda dengan kata memuji pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat tadi berasal dari kata barak, itu artinya memberkati, memberi hormat, atau menyembah. Sedangkan ayat 5 yang mengatakan memuji-muji itu berasal dari asal kata halal. Halal ini artinya membesarkan atau membanggakan. Ya, jadi dia mengekspresikan rindunya kepada Tuhan dengan cara memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan berbagai cara. Yang pertama, dia menyatakan pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, ucapan-ucapan yang mengucapkan selamat kepada Tuhan. Yang kedua, dia mengekspresikan dengan cara apa? Mengatakan kata-kata yang memberikan
berkat, tentu bukan Tuhan yang kita berkati, tetapi menyatakan bahwa sungguh Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu patut disembah, dipuji. Dia mengekspresikannya dengan memberi hormat atau dengan cara sujud menyembah. Yang ketiga, dia memuji-muji Tuhan. Dengan ekspresi memuji Tuhan ini adalah membesarkan, mengagungkan atau membanggakan Tuhan. Saudara temukan bukan? Ekspresi rindu Daud ini luar biasa. Dia memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan berbagai kata dan kalimat untuk mengekspresikan betapa dia itu sangat rindu kepada Tuhan. Tentu pada kebenaran yang pertama tadi ayat 1 dan 2, gelora rindu kepada Daud itu nampak sekali. Gelora rindu Daud kepada Tuhan itu nampak sekali. Lalu yang kedua ini sekarang adalah ekspresi rindu Daud itu pun nyata sekali. Betapa dia nyata, bagaimana dia bersikap dalam memuji dan menyembah Tuhan. Daud ini, Bapak Ibu, tadi ayat 1 di padang gurun. Daud ini ada di padang gurun. Dia ada di padang gurun bukan karena dia mau cari kerjaan, tetapi di padang gurun karena dia lari dari pengejaran tentara Saul. Prajurit Saul. Dia harus singgah dari goa satu ke goa yang lain dan keluar masuk padang gurun dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sangat terancam, dalam kondisi sangat ketakutan. Tetapi padang gurun artinya keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak baik, keadaan yang menghimpit, tidak sanggup menekan, membendung ekspresi rindu Daud dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena memang yang dia rindukan adalah Tuhan, bukan berkat-Nya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran yang kedua tentang rindu Daud kepada Tuhan. Saya ulangi. Yang pertama, Daud punya gelora rindu yang luar biasa, yang besar kepada Tuhan. Yang kedua, Daud mengekspresikan rindunya itu kepada Tuhan secara konkret dalam bentuk pujian penyembahannya dengan menggunakan kata dan istilah yang berbeda-beda untuk menunjukkan betapa kaya ekspresi, betapa besar ekspresi rindu Daud kepada Tuhan. Sekarang ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat 8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu sekalian, dari ayat 6 sampai dengan 8 ini kita mendapat gambaran yang ketiga. Yang saya ulangi, yang pertama gambaran adalah gelora rindu Daud kepada Tuhan luar biasa besarnya. Yang kedua, ekspresi rindu Daud kepada Tuhan sangat konkret lewat pujian penyembahan dengan menggunakan berbagai kata dan istilah untuk menggambarkan betapa besar ekspresinya, betapa kaya dia mengekspresikan rindunya kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Yang ketiga, kita menemukan Daud merawat rindunya. Bagaimana Daud merawat rindunya kepada Tuhan? Dia merenungkan sepanjang malam. Dia merenungkan di tempat tidurnya. Bahkan di tempat di mana dia sudah harusnya beristirahat. Di tempat di mana dia sudah harus membaringkan. Dia masih ambil waktu merenungkan. Dia masih ambil waktu membayangkan. Dia masih ambil waktu memperkatakan, mengingat-ingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Perlindungan-perlindungan Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-8, cara Daud merawat rindunya kepada Tuhan apa? Melekat kepada Tuhan. Dia bukan hanya punya gelora rindu kepada Tuhan, dia bukan hanya punya ekspresi rindu kepada Tuhan, tetapi Daud juga punya cara merawat rindunya kepada Tuhan. Maka judul khotbah ini adalah rindu kepada Tuhan. Daud sangat tahu bagaimana merawat rindunya kepada Tuhan. Dia merenungkan, dia membayangkan pribadi Tuhan. Dia mengingat-ingat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Bahkan dia terus berupaya melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari teliti, ikuti kehidupan Daud ini. Jika Anda dan saya ingin menjadi umat yang bertumbuh di dalam gairah memuji dan menyembah Tuhan, maka teliti dan ikuti teladan hidup Daud dalam hal
gairah memuji dan menyembah Tuhan. Dia menjaga betul relasinya dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana cara merawat relasinya dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana cara merawat rindunya kepada Tuhan, geloranya kepada Tuhan, gairahnya kepada Tuhan. Dia tahu cara merawatnya. Dan itu terekspresi melalui pujian, pengagungan, ucapan selamat, memberkati Tuhan dengan kata-kata pengagungan, dan sikap menyembah atau sujud merendahkan diri kepada Tuhan. Saya masuk pada bagian penutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari beberapa aspek yang telah kita pelajari hari ini tentang bagaimana rindu Daud kepada Tuhan, aspek yang pertama, Daud memiliki gelora rindu kepada Tuhan yang begitu besar. Yang kedua, Daud mengekspresikan rindunya melalui pujian dan penyembahan, disertai ekspresi atau ungkapan yang sangat beragam, menunjukkan betapa kaya dan besarnya ekspresi Daud, rindunya Daud kepada Tuhan. Yang ketiga, Daud juga berusaha merawat rindunya kepada Tuhan. Dia merenungkan, dia membayangkan Tuhan, dia mengingat kasih dan pertolongan Tuhan, dan dia tetap melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada ayat penutup yang akan saya bacakan sebentar, kita bisa mendapatkan bahwa Daud bukan saja memiliki cinta atau rindu kepada Tuhan, ya, tetapi dia juga bisa mengekspresikan. Nah, jadi orang yang punya cinta, punya rindu yang bergelora kepada Tuhan, atau mungkin juga ibaratnya kepada kekasihnya, pasti terekspresi. Nah, mungkin orang yang bergairah memuji menyembah Tuhan itu enggak tepuk tangan, maaf ya. Bukan berarti kalau enggak tepuk tangan itu tidak bagus. Enggak, ini namanya ekspresi ya, gairah ya. Tidak mungkin tidak mengucapkan kata-kata pujian. Tidak mungkin mengambil sikap sujud menyembah Tuhan. Tidak mungkin. Pasti ada ekspresi. Tentu ekspresi itu jangan saudara bilang gini, ya kan saya orangnya kalem dan saya kan orangnya pemalu. Orang pemalu, orang kalem sekalipun akan kelihatan ekspresinya. Walaupun tidak sama dengan orang yang orangnya rame, orangnya ekstrovert. Tentu ada ekspresi. Jadi kalau saudara memuji menyembah Tuhan tidak terekspresi, maaf ya, pertanyakan, Anda punya rindu nggak kepada Tuhan? Punya kerinduan nggak kepada Tuhan? Punya cinta nggak kepada Tuhan? Ya, tolong jangan jangan diabaikan kebenaran ini. Dan jangan juga saudara menampiknya. Kalau saudara memang nggak punya rindu memuji dan menyembah Tuhan, tidak punya rindu kepada Tuhan, akui saja, minta ampun, dan minta Roh Kudus bangkitkan kerinduan yang besar itu dalam diri kita dalam hal bulan ini, yaitu berkaitan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Daud, saya ulangi, dia bukan saja memiliki rindu atau cinta kepada Tuhan, tapi dia bisa mengekspresikan cinta rindunya kepada Tuhan. Tetapi Daud juga bisa, Bapak Ibu sekalian, merasakan. Ini bukan sesuatu yang abstrak. Apa yang dia rasakan? Cinta kasih Tuhan. Yang dia rasakan cinta kasih Tuhan. Yang dia rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Daud bukan saja bisa merasakan, tetapi ternyata pada ayat yang saya sebentar akan baca, itu digambarkan bagaimana Daud itu bisa menceritakan secara konkret pengalaman hidupnya, dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Dan ini yang membuat tidak bisa terbendung rindunya kepada Tuhan. Karena Daud bukan saja bisa merasakan, Daud bukan saja bisa mengekspresikan, tapi Daud bisa menceritakan, menggambarkan secara jelas bagaimana Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Seolah-olah Daud mau bicara sama dengan seperti Paulus bilang, betapa tinggi, dalam, panjang, dan lebar kasih Tuhan itu tidak dapat diceritakan, dan itu melampaui akal pikiran manusia. Baca ayat penutup 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman. Masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Apa kata Daud? Siapakah aku ini, ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Daud seolah-olah seperti Paulus. Dia mau berkata, Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu itu tinggi, dalam, panjang, dan lebar. Dia bisa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang kita akan dapatkan dari khotbah pada hari ini adalah, yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana gambaran rindu Daud kepada Tuhan, yaitu dia punya gelora yang besar, dia mengekspresikan rindunya dan dia bisa merawat rindunya. Tapi pada bagian penutup adalah bagian yang juga penting adalah Daud bukan saja punya rindu dan punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, ternyata Daud bisa mendeskripsikan, bisa menggambarkan, bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang Kristen tertentu ketika ditanya, menurut kamu Tuhan itu baik apa tidak? Oh, Tuhan itu sangat baik. Bisa Anda ceritakan? Dia gak bisa menceritakan. Ya mungkin ya, menurut dia Tuhan baik itu menurut khotbah pendeta. Menurut dia Tuhan itu baik menurut apa yang dia baca dalam Alkitab. Tapi dia sendiri tidak merasakan betapa Tuhan itu sungguh mencintai dia, sehingga ketika diajak untuk menceritakan, mendeskripsikan, menggambarkan, dia tidak bisa menceritakan dan menggambarkannya. Nah, otomatis orang seperti ini tidak akan punya gairah memuji dan menyembah Tuhan. Mari, terimalah firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadikan momen di bulan Agustus ini untuk kita bertumbuh lebih lagi dalam gairah kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah memberitakan pengajaran firman-Mu, belajar daripada Daud hamba-Mu, seorang yang hatinya Engkau cari, seorang yang hatinya Engkau pertimbangkan, yang itu yang Tuhan suka, seorang yang punya rindu kepada Tuhan, yang punya gelora rindu, yang mengekspresikannya lewat pujian penyembahan kepadamu, dan yang tahu merawat rindu itu dengan tetap merenungkan, membayangkan Tuhan yang penuh kasih dan melekat kepadamu. Selain itu juga kami mau belajar bagaimana Daud bisa mengekspresikan bukan saja dalam bentuk kata-kata, tetapi dia bisa menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi dia dengan gambaran yang luar biasa, sehingga dia berkata, siapakah aku ini Tuhan, aku dan keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, tolong kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah pada hari ini. Jika ada di antara umat-Mu sekian tahun mengikut Tuhan Yesus, sekian tahun mengaku menjadi Kristen, bahkan pelayanan, tapi sama sekali tidak pernah mengerti kasih Tuhan itu sedalam, setinggi, sepanjang, selebar apa, bahkan tidak pernah merasakan dan tidak mungkin bisa menggambarkan, karena itu hanya doktrin, hanya pengetahuan akal manusia, tapi tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, hari-hari ke depan berikan pengalaman-pengalaman yang indah dengan Engkau, kehadiran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memiliki gelora rindu, memiliki gairah yang luar biasa, yang besar, untuk kami terus memuji-muji dan menyembah Tuhan. Jamah hati umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebaiknya Engkau membuka hati, jujur berkata, Tuhan, aku butuh Roh Kudus membangkitkan api, gelora, rindu, cinta kepada Tuhan, untuk aku terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus berikan pengalaman-pengalaman pribadiku dengan Tuhan Yesus, supaya gelora cinta itu terus menyala dalam hatiku dan terekspresi lewat pujian pengagungan, pujian penyembahan kepada Tuhan. Jamah setiap hati. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Mari jujurlah kepada Tuhan. Ketika engkau jujur terbuka, maka Roh Kudus akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah kami semua. Kami yang sudah memiliki gairah memuji menyembah Tuhan, kami mau terus rawat gairah
untuk memuji menyembah Tuhan itu dengan cara yang benar. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini. Metrekan ini boleh menjadi berkat rohani dan akan menjadi bagian-bagian berkat lain yang kami terima, jasmani maupun jiwani kami. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, baik itu persembahan umum dan juga persepuluhan dan juga persembahan untuk pembangunan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kembali berikan kepada kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan beri kami mau kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur biarlah Tuhan memberkati persembahan kami menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang sangat Engkau kasihi Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di negeri kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah jauh dari bangsa kami. Engkau selalu memberikan pertolongan bagi bangsa kami Tuhan, khususnya atas para pemimpin kami, khususnya Pak Presiden Jokowi, beserta seluruh menteri dan jajaran terkait, dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau pakai mereka untuk bahu-membahu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mensejahterakan masyarakat di Indonesia ini. Di seluruh daerah-daerah di Indonesia termasuk Pulau Bali sejahtera Tuhan. Seluruh perekonomian di daerah-daerah boleh mengalami pemulihan karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur menyerahkan bangsa kami, menyerahkan Pulau Bali. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memulihkan dari segala kondisi yang ada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi, kasih-Mu besar atas bangsa kami. Kami percaya sesuatu yang besar terjadi di negeri kami sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan bangsa kami Indonesia, Pulau Bali. Kami percaya setiap musibah dan bencana dilalukan atas negeri kami, atas setiap daerah-daerah di Indonesia. Semuanya aman, terkendali dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara di dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian ibadah kita. Kita sampai pada bagian akhir, kita akan berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah kita, menutup ibadah kita kembali dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati rangkaian ibadah kita. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga selesai. Kami sudah memuji-muji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan berjanji akan melakukannya. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk gereja Tuhan, dan juga memberikan persembahan kami, baik persembahan untuk kas umum sebagai persembahan ucapan syukur, maupun juga persembahan persepuluhan yang menjadi kewajiban kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh umat-Mu yang beribadah hari ini. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, semakin sejahtera, semakin bahagia, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan juga semakin memberkati, semakin mempercayakan untuk melayani dalam perkara-perkara besar. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami mohon berkat Tuhan, kami mau berkata bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah terima kesembuhan ilahi. Segala sakit penyakit dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas hidup kami, atas tubuh kami. Segala sakit penyakit dihancurkan dari atas kepala sampai ujung kaki. Segala jenis sakit penyakit kami percaya Tuhan sanggup sembuhkan, dan kami terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga terima kasih
untuk berkat Tuhan, lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk pernikahan umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Alami suasana sorga dalam rumah tangga dan pernikahan kami. Usaha dagang, toko, warung, bisnis apapun yang dilakukan oleh umatmu diberkati oleh Tuhan. Yang sudah diberkati semakin diberkati. Yang sedang menantikan berkat Tuhan setia dan akan terima berkat Tuhan limpah. Terpujilah Tuhan sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mohon berkat-Mu. Kami arahkan hati kami kepada Engkau dan memohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, bagi berdiri dan angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang kekal dan pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini atau yang tertera di Warta Jemaat Digital. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita semua untuk bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan satu-satunya Allah yang layak kita puji. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama tepuk tangan ya saudaraku. Sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Kencang lagi saudara, katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Baikkan dua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Sama-sama tepuk tangan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan setiap jiwa saudara. kami bersorak. Sama-sama tepuk tangan ya. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Dua tangan tinggi-tinggi ya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji-puji haleluya Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.